menjelaskan apa itu ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah salah satu instrumen sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Konsep ini digagas oleh Muhammad Hatta. Lahirnya konsep ini dilatar belakangi adanya keterpurukan perekonomian pada masa itu. Pada masa krisis moneter 1997 di Indonesia telah banyak menyebabkan hancurnya perekonomian. Namun, konsep ekonomi kerakyatan masih mampu berdiri tegak dengan prinsipnya saling gotong royong dalam membangun secara perekonomian. Secara universal, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermuara Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Ekonomi kerakyatan penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat karena mengedepankan prinsip kebersamaan dan gotong royong yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Konsep ini yang digagas oleh Muhammad Hatta bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan memperkuat kedaulatan rakyat dalam perekonomian dengan memprioritaskan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ekonomi kerakyatan dapat mengatasi masalah kesenjangan dan kemiskinan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi. Mengapa ekonomi kerakyatan penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat? Ekonomi kerakyatan penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat karena berfokus pada pemberdayaan pelaku ekonomi kecil dan UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Pendekatan ini memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat luas, terutama kelompok rentan. Revitalisasi koperasi dan UMKM membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi ketimpangan sosial. Selain itu, dengan adaptasi terhadap teknologi dan digitalisasi, ekonomi kerakyatan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, sehingga memperkuat kemandirian bangsa di tengah tantangan ekonomi global. Dukungan kebijakan yang inovatif, akses pembiayaan, dan pemasaran yang adil semakin memperkuat peran ekonomi kerakyatan dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Assalamualaikum. 1. Menciptakan iklim usaha yang sehat. Pemerintah bertugas menciptakan iklim yang sehat untuk pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha termasuk UMKM. Hal ini mencakup jaminan persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, dan pengaturan yang berkeadilan. 2. Prinsip demokrasi ekonomi. Produksi dan kegiatan ekonomi dilakukan oleh semua untuk semua, dengan prioritas pada kesejahteraan masyarakat daripada individu. UMKM menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan ini yang difokuskan pada pemerataan kemakmuran. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam kerangka ekonomi kerakyatan, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, beberapa kebijakan tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kemudahan perizinan, mendorong sektor informasi menjadi formal, serta membantu UMKM naik kelas. Bagaimana digitalisasi dapat membantu perekonomian kerakyatan? Oke, digitalisasi dapat membantu perkembangan ekonomi kerakyatan dengan memperluas pasar, informasi, serta layanan keuangan bagi masyarakat. Dengan teknologi digital, UMKM dapat lebih mudah menjual produk mereka di e-commerce, serta memanfaatkan layanan pembayaran digital dan mengakses pembiayaan melalui fintech. Selain itu, digitalisasi memungkinkan peningkatan efisiensi produktivitas dan dapat menurunkan biaya operasional dan memperluas jangkauan pasar. Semua ini mendukung peningkatan daya saing dan inklusi ekonomi yang lebih merata. Menurut Muhammad Musti Arifki, digitalisasi mendukung perkembangan ekonomi kerakyatan dengan mempermudah
ekonomi kerakyatan seperti gotong royong dan berkeberlanjutan. Menurut jurnal tersebut, prinsip tolong-menolong dapat ditingkatkan melalui digitalisasi, sehingga ekonomi berbasis koperasi syariah menjadi lebih inklusif dan dipercaya oleh masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatan mampu bersaing dalam era globalisasi dengan beberapa syarat utama. Pertama, pemberdayaan ekonomi rakyat. Kedua, prinsip demokrasi ekonomi. Ketiga, kemitraan yang adil. Keempat, berbasis Pancasila. Kelima, kemampuan beradaptasi dengan globalisasi. Meskipun menghadapi tantangan dari globalisasi, sistem ekonomi kerakyatan memiliki peluang untuk berkembang jika dikelola dengan strategi yang tepat, seperti fokus pada ekonomi domestik yang kuat dan pengembangan karakter sosial budaya masyarakat. Menurut jurnal Musfik Arifki, ya, ekonomi kerakyatan mampu bersaing dalam era globalisasi dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan pengelolaan berbasis rakyat. Menurut Muhammad Hatta, sistem ini dapat memberikan solusi atas ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memperdayakan usaha kecil, menengah, serta koperasi syariah. Dukungan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan penciptaan iklim usaha yang adil menjadi kunci keberhasilan. Oke teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari vlog materi yang telah dibawakan oleh teman-teman tadi itu adalah ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang digagas oleh Muhammad Hatta, berlandaskan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan moral Pancasila. Sistem ini lahir sebagai respons terhadap krisis ekonomi yang pernah melanda, seperti krisis moneter 1997. Dengan fokus pada pemberdayaan pelaku usaha kecil, menengah, koperasi, dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Melalui pendekatan ini, ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, serta memperkuat kemandirian bangsa. Digitalisasi menjadi katalisator penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dengan membuka akses pasar yang lebih luas, mempermudah distribusi produk, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Pemerintah juga mendukung sistem ini dengan kebijakan inovatif seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan perizinan, akses pembiayaan, dan mendorong UMKM untuk naik kelas. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, kebersamaan, dan dukungan negara dalam menciptakan iklim usaha yang adil, ekonomi kerakyatan terbukti mampu bersaing di era globalisasi dan memberikan solusi atas ketimpangan sosial, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.